Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil Islam wa manna alaina bisayyidil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairi hadin wa khairi imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu diuntungkan oleh Allah dan selalu dimuliakan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah dan selalu diunggulkan oleh Allah dalam berbagai sisi kebaikannya, yang harus selalu bersyukur kepada Allah karena anugerah yang Allah hujankan kepada kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak terhingga, anugerah yang terus diabadikan oleh Allah sampai umat ini berada di surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Dan kita harus selalu
menjaga nilai-nilai kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, menjaga nilai-nilai keunggulan, menjaga nilai-nilai keistimewaan, menjaga nilai-nilai kesempurnaan sebagai jati diri umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat ini tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun yang akan meruntuhkan, kecuali umat ini sendiri yang meruntuhkan diri sendiri. Umat ini tidak akan mundur, kecuali umat ini sendiri yang memundurkan diri sendiri. Umat ini tidak akan hina, kecuali menghinakan dirinya sendiri. Umat ini tidak akan lemah, kecuali melemahkan dirinya sendiri. Maka yang mencelakakan umat ini ya dari umat ini. Selain daripada umat ini tidak akan bisa menghancurkan, tidak akan bisa mengalahkan umat ini. Yang mengalahkan umat ini adalah umat ini sendiri. Maka kalau kita umat Islam mundur ya karena kita. Kalau kita umat Islam kalah ya karena kita. Kalau kita umat Islam hina ya karena kita. Kalau kita umat Islam lemah karena kita. Kita sudah dibekali oleh Nabi kita junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekal ilmu yang luar biasa dan pengamalannya yang mana kalau ilmu junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikuasai oleh semua umat Islam, difahami lalu diamalkan sama-sama, maka umat Islam ini akan jaya dalam segala sisi. Umat Islam ini akan terus maju, akan terus unggul, akan terus terpuji, akan terus kuat. Umat Islam ini akan terus memimpin dunia ini. Umat ini akan terus sempurna. Maka kalau kita perhatikan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari A sampai Z, kalau kita perhatikan, kita telaah, ya seperti yang Buya katakan, kesempurnaan kita oleh kita, kecacatan kita oleh kita, kemajuan kita oleh kita, kemunduran kita oleh kita, kekuatan kita oleh kita, kelemahan kita oleh kita, kemenangan kita oleh kita, kekalahan kita oleh kita. Tidak ada umat yang bisa menjadi sempurna dalam berbagai hal, yang unggul dalam segala nilai kebaikannya, kecuali umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
umat yang lain gak akan ada yang bisa. Maka kita semuanya perlu terus menggali ilmu yang diajarkan oleh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Time is ngaji. Time is now ngaji. Time is mencari ilmu terus. Dan juga setelah itu time is amal. Selanjutnya time is dakwah. Tidak ada waktu yang berlalu kecuali penuh dengan mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan juga menyebarkan ilmu, berdakwah kepada yang lain. Dulu abad-abad pertama Islam jaya, Islam memimpin dunia, yakni yang memimpin dunia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu setelah itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga terbaik. Istri-istrinya menjadi wanita-wanita terbaik, ummahatul mukminin. Ini terbaik ini bukan pengakuan semata, tapi terbaik itu adalah dengan bukti nyata. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat-sahabatnya sehingga menjadi periode manusia terbaik. Sekali lagi, terbaik ini bukan apa? Bukan pengakuan, tapi nyata. Terbaik dari dalam sisi apa? Yang disebut terbaik itu dalam sisi apa? Begitu pula umatnya adalah umat terbaik. Kita perlu tahu semuanya yang disebut terbaik itu dalam sisi apa. Orang banyak yang ngaku, oh saya yang terbaik. Kan yang terbaik itu di bidangnya. Ada yang terbaik dalam satu bidang olahraga. Ada yang terbaik itu dalam sains, dalam teknologi. Terbaik dalam urusan ekonomi. Ya. Macam-macam terbaik itu. Nah, ini yang disebut umat terbaik dalam sisi apa? Kalau keluarga Nabi, keluarga terbaik. Sahabat Nabi adalah sahabat terbaik. Jadi kita mesti tahu dari sisi apa sih yang disebut terbaik itu.
Maka melalui majelis-majelis yang agung seperti ini diungkap sehingga kita semuanya mengenal makna keterbaikan, makna khairiyah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ila akhiril ayat. Bahwasanya keterbaikan ini adalah yang pertama di dalam keilmuan. Ini yang terbaik. Yang pertama dalam apa? Keilmuan. Kedua yang disebut terbaik itu di dalam niat-niat. Ketiga yang terbaik itu di dalam amal, dalam perbuatan. Keempat yang terbaik itu di dalam akhlak. Kelima yang terbaik itu dalam ucapan. Ini fahami oleh kita. Intinya ada berapa yang disebut terbaik? Ada 5. 1 dalam keilmuan, 2 dalam niat-niat, 3 dalam amal, 4 dalam akhlak, 5 dalam ucapan. Yang dimaksud dengan terbaik dalam keilmuan, keilmuan itu pengetahuan. Pengetahuan itu banyak yang Allah ilhamkan kepada manusia, kepada bangsa jin, sehingga manusia bangsa jin tahu A, tahu B, tahu C, tahu D dan sebagainya. Tapi tidak semua pengetahuan itu baik, karena maling juga pakai ilmu, ya kan? Judi pakai ilmu, gapleh pakai ilmu. Orang mau bunuh aja pakai apa? Pakai ilmu. Maka di sini kita akan mengetahui mana ilmu yang baik, mana ilmu yang tidak baik, yang jelek. Ilmu yang baik juga tidak semuanya rata, ada yang lebih baik. Ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan itu tentang apa? Tentang hal yang diketahui. Ingat, hubungannya pengetahuan dengan yang diketahui. Yang diketahuinya apa? Kalau yang diketahuinya nanti adalah sesuatu yang memang itu buruk, maka pengetahuannya tentang itu menjadi buruk. Yang diketahuinya itu adalah suatu yang baik, maka pengetahuannya juga mengetahui itu menjadi baik. Anda mau tahu apa? Oh, saya mau tahu tentang judi bagaimana. Lihat judinya. Judinya itu buruk apa baik? Oh, buruk, maka pengetahuannya itu buruk. Sihir itu pengetahuan. Nah, sihir ini untuk menyihir orang lain. Bagaimana sihir itu? Baik apa buruk? Buruk. Maka mengetahui tentang sihir itu juga jadi buruk.
membunuh itu buruk. Maka mengetahui ilmu membunuh juga jadi buruk. Bercocok tanam itu baik apa buruk? Baik. Maka mengetahui tentang bagaimana cara bercocok tanam, pengetahuannya jadi baik. Mencari rizki itu baik. Baik. Maka pengetahuan tentang mencari rizki jadi baik. Paham ini? Paham? Nah, sehat itu baik, kuat itu baik, ya, cerdas itu baik. Maka pengetahuan tentang ilmu kesehatan, tentang kekuatan, tentang kecerdasan itu jadi apa? Baik. Berumah tangga baik, maka ilmu tentang rumah tangga jadi apa? Jadi baik. Bergaul dengan sesama, dengan manusia, dengan binatang, dengan lingkungan baik. Ilmu tentang bergaul dengan mereka jadi apa? Baik. Jadi baiknya ilmu, buruknya ilmu itu lihat apa yang akan diketahui. Maka tidak semua ilmu baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik juga ada yang lebih baik dari yang baik. Maka keterbaikan yang pertama, karena tidak ada sesuatu ciptaan Allah yang paling agung terkecuali pengetahuan, terkecuali ilmu. Manusia konon mulia, enggak, kalau tidak ada ilmunya enggak mulia. Ingat, lihat dalam ayat Quran dan lihat dalam buktinya. Apa mulianya manusia kalau dia bodoh? Mulianya manusia itu kalau dia punya ilmu. Selanjutnya setelah ilmu dia bisa meningkat lagi kemuliaannya melalui pengamalannya yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama-tama Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang dikasih ilmu oleh Allah. Artinya ditinggikan derajatnya oleh Allah, artinya mulia. Lalu kita lihat dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu yang paling takwa. Takwa itu adalah pengamalan ilmu. Dengan ilmunya saja orang bisa mulia. Ketika ilmunya diamalkan bertambah mulia. Maka yang dimaksud dengan yang terbaik itu dalam sisi apa sih? Terbaik itu yang pertama dalam sisi apa? Ilmu, pengetahuan. Semua orang dikasih pengetahuan oleh Allah, tapi pengetahuannya tentang A, tentang B, tentang C, tentang D. Sesuai dengan yang diketahui, disitulah nilai pengetahuannya. Mengapa pengetahuan tentang akhirat itu lebih baik ketimbang pengetahuan tentang dunia? Padahal tentang dunia juga manfaat, baik seperti ekonomi, seperti bercocok tanam dan sebagainya. Karena dunia ini akan ditinggalkan oleh semuanya. Kehidupan di dunia tidak akan lama. Maka mengenal dunia tidak usah sampai menghabiskan umur kita. Sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Kenapa? Kan kitanya juga mau meninggalkan dunia. Tapi mengenal tentang akhirat
Ini harus terus dikejar oleh kita karena kita akan hidup di sana selamanya. Tentu harus dengan pengetahuannya, harus dengan ilmunya. Kalau tidak dengan ilmunya kita tersesat. Kita waktu sakaratul maut tersesat. Kita waktu di alam kubur tersesat. Kita nanti bangkit dari alam kubur di akhirat tersesat. Agar kita tidak tersesat harus punya pengetahuan. Tentang apa? Ya tentang itu yang akan kita alami nanti. Bagaimana ketika kita di waktu sakaratul maut ingin selamat. Bagaimana ketika kita di alam kubur ingin selamat, bahagia. Ada ilmunya, ada ilmunya. Ingin mulia di situ. Ketika bangkit dari alam kubur pada hari kiamat, bagaimana agar kita selamat, agar kita beruntung, agar kita bahagia, agar kita tenang nanti, agar kita terhormat mulia. Ada ilmunya, ada ilmunya. Sampai bagaimana nanti kalau kita masuk melintasi siratal mustaqim, kan? Di situ ada orang yang bisa terus masuk surga, ada orang yang terpleset kakinya, naudzubillahi min dzalik, jatuh ke jurang neraka. Ingin selamat? Ingin. Oh, ada ilmunya. Ingin masuk surga? Ada ilmunya. Maka walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu kata Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu, demi akhirat, khairun laka, itu lebih baik bagimu minal ula, ketimbang dunia. Artinya apa? Dunia bagimu baik, tapi akhirat bagimu lebih baik. Ilmu tentang dunia juga, kemaslahatan dunia, tentang ekonomi dan sebagainya itu baik, tapi ilmu tentang akhiratmu juga lebih baik. Dan engkau di dunia mulia baik, tapi mulia di akhirat jauh lebih baik. Engkau di dunia beruntung, bahagia, sehat, selamat, kuat, baik, baik, tapi ketika kamu sehat, selamat, beruntung, kuat di akhirat kelak itu jauh lebih. Ini makna walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah, Allah, Allah. Kenapa? Kenapa? Karena dunia ini fana, akan ditinggalkan, akhirat kekal. Allah sebut lagi kepada Nabi kita, walal akhiratu khairun wa abqa. Demi akhirat khairun, itu jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ingat, kalau dunia sekekal-kekalnya di dunia ada keterbatasannya, ada ujungnya. Tapi kekekalan di akhirat tidak ada ujungnya. Kan kita suka dipoto, bahasanya pingin diabadikan. Nah, abadi itu apa? Kekal. Tapi kekekalan ini ada batasnya. Adapun akhirat abqa, jauh lebih kekal. Kenapa? Karena kekekalannya tidak ada ujungnya. Allah, 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 Allah. Nah, sekarang apa pengetahuan yang disebut lebih baik, yang diajarkan oleh baginda junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yang pertama, pengetahuan itu adalah bagaimana mengenal Allah. Mengenal yang menciptakan alam semesta, mengenal yang menciptakan kita manusia, bangsa jin, binatang, semuanya, makhluk hidup, makhluk tak hidup, buminya, langitnya,
arasnya, kursinya, surganya, nerakanya, Lauh Mahfud dan kalamnya, menciptakan matahari dan bulan, menciptakan semua bintang-bintang di langit, menciptakan semua yang ada ini yang kita lihat dan yang tidak kita lihat, dan yang mengaturnya, yang mengurusnya, yang merajainya. Ini ada yang mengatur, ada yang mengurus, tidak semau gue. Kalau ini semau gue, pasti, kan? Ingat, pasti segala keinginan kita akan lulus mulus, gak akan tersendat, gak akan terhalang. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari saja begitu banyak yang tersendat. Siapa yang menghalangi? Ya Allah. Ini peringatan dari Allah bahwa kita ini bukan Tuhan. Contoh seperti mana? Manusia mati, ada yang bisa menghalangi mati? Manusia ingin hidup terus? Manusia ingin hidup terus? Ingin. Ingin panjang umur? Ingin. Nah, bisakah? Tidak. Sudah, itu mati udah jelas. Ada yang kecil-kecilan. Apa kecil-kecilan? Ya. Kita suka tidur? Suka. Siapa yang bisa menghalangi tidur? Ya? Dibayar. Nah, 10 M. Kalau kurang tambah lagi 100 M. Kamu jangan tidur 1 bulan. Jangankan disuruh, kagak disuruh juga tiap ngaji tidur. Baru aja duduk 10 menit udah tidur. Allah, baca sholawat, tasbihnya aja yang bagus, belinya juga dari luar negeri, dari Makkah, kaukah katanya, tapi ngacain. Tapi kebagusan tasbihnya doang. Nasbihnya yang bagus itu bukan tasbihnya. Allah, kan? Apa hikmahnya Allah sengaja takdirkan tidur? Agar kita ingat, kita ini bukan Tuhan. Kita ini lemah. Nah, kalau kita mengaku gagah, ayo coba kamu jangan tidur. Gak pernah kita menemukan raja segagah apapun yang gak tidur. Pasti ada tidurnya, pasti ada tidurnya. Apalagi yang ketiga, kita dikasih sakit. Siapa yang bisa menghalangi sakit? Gak bisa kan? Sewaktu-waktu kita sakit. Apa itu sakit? Itu peringatan dari Allah agar kita jangan mengaku Tuhan. Ya, kita ini nggak mampu. Ketika dikasih sakit, pangkat kita walaupun jenderal nggak bisa menghalangi sakit. Nggak bisa. Allah. Apalagi yang kelima, kita dikasih capek. Ya enggak? Siapa yang tidak dikasih capek? Kalau kerja terus, olahraga terus, ujungnya apa? Capek. Ya enggak? 6, kita dikasih lemes. Sewaktu-waktu kita leles. Dok lalaki. Sok leles tara. Gitu kan? Ibu-ibu, bapaknya sok leles tara. Oh, sok leles apa ada? Mana yang gagah itu? Ya. Kumisnya segede halu tuh kan. Leles. Kan? Kadang-kadang dikasih lemes. Lalu leles. Nah, ini peringatan dari Allah. Berapa tuh? 6, tuh kan? Yang ketujuh, kita dikasih lupa. Sewaktu-waktu kita lupa. Ya. Itu peringatan semua dari Allah. Ke-6 tuh. Yang ke-7, ya. Yang ke-berapa? 7. Yang ke-8, kan? Yang ke-8, kan?
kita dikasih lapar dan dikasih kenyang. Ya kan? Lapar enggak bisa ditahan kan? Nah gitu kan. Kalau sudah kenyang juga nggak bisa ditahan kan? Ayo paksain tuh, isikan tuh. Masih ada rendang tuh, 10 mangkok lagi. Sanggup nggak? Nggak, itu kan? Itu adalah keterbatasan. Kan? Lalu kita dikasih, gitu kan? Kentut, BAB, kencing. Nah, pinginnya sih kalau bepergian nggak kencing-kencing, ya, nggak BAB, nggak. Tapi ternyata ya gitulah, ya begitu, nggak bisa ditahan. Di sini suka kentut, dia sama, suka kencing, suka BAB. Kalaupun harus bayar, siap bayar, bayar nyimpennya, ya. Allah. Nah ini adalah keterbatasan. Ini keterbatasan. Ingat, Allah, kita tidak akan mampu melihat terus dan kita tidak akan mampu merem terus. Kita tidak akan mampu bangun terus, tidak akan mampu juga tidur terus. Kita tidak akan mampu gerak terus, tidak akan mampu diam terus. Ketika kita gerak sebetulnya digerakkan oleh Allah, ketika diam sebetulnya didiamkan oleh Allah. Ketika bangun sebetulnya dibangunkan oleh Allah, ketika tidur sebetulnya ditidurkan oleh Allah. Hayang duit, hayang sarua cegah buya. Dikasih 1 juta sekarang, tidur saat ini. Bukan merem, tidur kan, nggak bisa. Oh begitu, ya. Keterbatasan itu banyak sekali. Termasuk apa? Termasuk ya kita menjadi tua, ya. Kita menjadi tua, ya. Nggak ada yang bisa ngehalangin. Wah sudah dibedakan sampai gelewing, berjuta-juta dibedakan. Ayo ada untuk perawatan laki-laki, itu kan, agar tidak beruban dan sebagainya. Anger meotan, bertambah umur semakin peot, gitu kan. Nah, ada yang bisa menghalanginya? Oh bisa. Nah ini keterbatasan, berarti kita ini ada yang ngatur, ya, ada yang ngatur. Jangan sekehendak kita harus sadar kita ini ada yang ngatur. Adanya kita ada yang mengadakan, ya. Segala kehidupan kita ada yang mengatur, ada yang merajainya. Nah kita mesti tahu, mengetahui kepada zat yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus, yang merajai semua alam semesta, maka pengetahuannya adalah pengetahuan yang paling tinggi levelnya. Pengetahuan yang terbaik. Itu yang dimaksud dengan terbaik. Umat ini terbaik karena umat ini mengenal Allah, punya pengetahuan kepada Allah. Kalau orang cuma tahu dunia, tahu kehidupan dunia, ya sama-sama makhluk itu. Dan dunia ini akan ditinggalkan. Punya gelar sampai gelarnya profesor, kan tentang apa pengetahuannya? Tentang dunia. Doktor tentang apa pengetahuannya? Tentang dunia. Insinyur tentang apa pengetahuannya? Ya tentang dunia. Bukankah dunia akan ditinggalkan? Ya akan ditinggalkan. Dunia ini sesaat. Walaupun pengetahuan itu baik, tapi ada yang lebih baik dari itu. Apa? Mengetahui tentang yang menciptakan dunia ini, tentang yang menciptakan langit, yakni mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Itulah ilmu yang terbaik.
Catat oleh kita. Maka anak-anak kita belajar di madrasah, belajar di pesantren, umurnya baru 5 tahun umpamanya, tapi dia sudah belajar ilmu tentang Tuhan, tentang Allah, sehingga dari kecil sudah mengenal Allah. Sebetulnya dia jauh lebih tinggi derajatnya, jauh levelnya lebih baik ketimbang profesor, doktor, insinyur dan sebagainya, yang itu semua tentang dunia. Ini perlu dicatat oleh kita. Maka semua para rasul yang diutus oleh Allah ke dunia ini mengajarkan ilmu ini kepada semua manusia dan bangsa jin, agar semua manusia dan bangsa jin mengenal siapa dulu? Allah. Bagaimana cara untuk dekat dengan Allah? Bagaimana cara untuk meraih cintanya Allah, ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, ampunan Allah, dikabul doa oleh Allah. Nah, itu harus ada ilmunya. Itu harus dikaji ilmunya. Ya, Allah sudah turunkan ilmunya melalui para rasulnya. Maka mengkaji ilmu ini, ingat, adalah perkara yang lebih wajib daripada semua yang wajib. Mengenal Allah adalah ilmu yang paling wajib dari semua ilmu yang wajib. Setelah mengenal Allah, barulah yang kedua mengenal cara ibadah kepada Allah. Cara bergaul dengan Allah, itu ilmu yang paling tinggi. Bukan bagaimana cara mencari duit, bukan bagaimana cara membangun kesehatan, kekuatan. Itu baik-baik semuanya, itu baik. Tapi kita perlu tahu, ada ilmu yang lebih baik dari itu. Apa? Pertama mengenal Allah, kedua mengenal cara beribadah kepada Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Ini yang disebut inna akramakum indallahi atqakum. Maka kita akan meraih derajat yang tinggi, menjadi manusia mulia di sisi Allah. Karena apa? Karena hati kita sudah mengenal Allah, lalu kita bisa beribadah kepada Allah, menjadi hambanya Allah, menjadi pengabdi Allah. Itulah yang disebut terbaik. Orang bisa menciptakan pesawat terbang, menciptakan alat-alat komunikasi canggih dan sebagainya. Ingat, itu baik-baik, itu manfaat-manfaat kok, baik. Tapi kalau dibandingkan dengan bisa mengenal Allah, bisa dekat dengan Allah, meraih cinta Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah, lalu bisa mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah, pengetahuan ini jauh lebih baik daripada pengetahuan itu. Lalu bisa mengabdi kepada Allah Ta'ala, mempraktekkan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Fahami? Nah, cara ibadah yang dimaksud di sini, adalah ada dua jalur. Jalur yang pertama, jalur langsung kepada Allah. Jalur kedua, jalur yang hubungannya dengan sesama seluruh makhluk Allah. Tapi ibadah. Ibadahnya kepada siapa? Ya kepada Allah. Tapi jalurnya melalui hubungan dengan sesama makhluk Allah. Nah, mengkaji ilmu ini yang sangat agung sekali. Bagaimana cara dengan kita berhubungan dengan suami istri, mengenal, kan? Bagaimana ilmu rumah tangga, bagaimana ilmu hubungan dengan sesama saudara, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan guru, kan? Dengan murid, dengan
pemerintah, dengan rakyat, dengan majikan, dengan karyawan. Ada ilmunya di dalam ajaran agama? Ada ilmunya. Bagaimana hubungan kita dengan binatang? Masya Allah. Bagaimana hubungan kita dengan lingkungan? Ya, menjaga tanah ini, menjaga air ini, menjaga tumbuh-tumbuhan ini, menjaga udara ini, dijaga semuanya. Ada ilmunya di dalam ajaran Allah? Ada ilmunya. Bagaimana ilmu mencari rizki yang halal? Itu kan? Ada ilmunya. Allah. Sampai umpamanya harus berperang juga ada ilmunya yang begitu agung. Sehingga tidak pernah bisa dimiliki ilmu perang oleh semua manusia dan bangsa jin di muka bumi ini yang terbaik kecuali ilmu perang yang diajarkan oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau berperang, orang tidak berdosa dibunuh, bangunan dihancurkan, pepohonan yang manfaat dibakar, air ditutup, lubang air dihancurkan, perempuan dibunuh, anak kecil dibantai, dibunuh. Itu sekarang. Kita lihat perang di mana-mana. Hatta yang pernah menjajah ke kita, Jepang dan Belanda, seperti itu. Coba lihat bagaimana peperangannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah kita mendengar Rasulullah membunuh anak kecil, wanita? Allah. Apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganiaya tawanan? Tawanan Nabi unik di Madinah itu. Coba diikat di depan serambi masjid, di tiang. Jadi para sahabat, pada saat para sahabat wudu, sholat, ngaji, dia mendengar, dia menyaksikan Rasulullah mengajarkan sahabatnya ilmu yang diajarkan apa, amalannya apa, wiridanya apa. Dikasih makan, dikasih minum, tawanan itu. Begitu tawanan Nabi dulu, yang disebut tawanan Nabi. Tidak ada yang disiksa, nggak ada. Akhirnya sedang menjadi tawanan, melihat keadaan Nabi, melihat kebenaran, hakikat kebenaran yang didakwahkan oleh Nabi. Nabi tidak menginginkan dunia, Nabi tidak menginginkan tanah, Nabi tidak menginginkan penghormatan, tapi Nabi ternyata menginginkan kita manusia ini menjadi hamba Allah yang baik. Kita manusia ini menjadi manusia yang bisa berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan kepada sesama makhluk Allah. Menjadi manusia mulia, selamat, bahagia di dunia, dikubur di akhirat. Ini para tawanan melongo melihat keadaan Nabi, situasi kondisi Nabi. Saat itu juga meleleh air matanya. Dan minta dihadapkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu menghadap kepada Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu cara peperangan Nabi, karena peperangan Nabi semuanya adalah dakwah. Beda dengan seperti sekarang. Di zaman Nabi perang nggak ada merusak kebun kurma satu pohon, satu batang pohon kurma pun nggak ada yang dirusak. Allah. Kalau sekarang membabi buta. Makanya kita sedih. Jangankan dari sisi agama, dari sisi kemanusiaan saja, itu sudah tidak beri kemanusiaan. Mereka Zionis Israel yang membantai warga sipil. Membantai warga sipil. Allah. Dibantai, anak kecil dibantai. Wanita dibantai, rumahnya dihancurkan, dibom. Siapa itu? Mereka enggak tahu menau urusan perang.
Mereka warga sipil. Allah. Kalau benar mereka mengaku umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang memegang teguh kepada Alkitab Taurat, tidak mungkin juga seperti itu. Karena Nabi Musa sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, pasti mengajarkan kebenaran, pasti mengajarkan keterpujian, pasti mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ini ajaran siapa? Ya. Makanya walaupun mereka itu, wah saya profesor, saya doktor, saya teknokrat, semuanya jadi nggak berarti semuanya. Karena apa? Karena ada kecacatan dalam pengetahuan yang sakral. Yang mana dengan pengetahuan itu dan pengamalan terhadap pengetahuan itu, manusia bisa menjadi manusia yang mulia. Tanpa itu hina walaupun punya gelar apapun. Ya. Catat oleh kita ini. Apa artinya profesor, doktor, insinyur dan sebagainya ilmuwan? Kalau ternyata mereka tidak mengenal Allah, kalau mereka ternyata tidak mengenal kebenaran, kalau mereka tidak mengenal bagaimana cara mengabdi kepada Allah yang hubungannya langsung dengan Allah dan hubungannya dengan sesama makhluk Allah, berbuat kebaikan kepada sesama. Ketika mereka jahat, ya, kepada sesama, apa artinya profesor, doktor? Hah? Apa artinya teknokrat? Pahami oleh kita semuanya. Kegagahannya semuanya, ya, kecerdasannya semuanya, gelar-gelarnya, pangkat-pangkatnya semuanya, atau pangkat panglima tertinggi. Tapi mereka merusak, tapi mereka jahat. Nah, yang disebut terbaik itu di situ. Umat Islam umat terbaik. Hah? Terbaik itu satu dari sisi apa? Pengetahuan. Satu, pengetahuan tentang Allah. Kedua, pengetahuan tentang cara ibadah kepada Allah yang berapa jalur? 2 jalur. Jalur pertama yang hubungannya khusus dengan Allah. Jalur kedua yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Bukan cuma dengan manusia saja. Maka Islam tidak hanya berbicara dari sisi keislaman saja, tapi Islam mampu berbicara dari sisi kemanusiaan, dan Islam mampu berbicara dari sisi kemakhlukan. Berbicara HAM, hak asasi manusia, sumbernya ada dalam Islam. Hak asasi makhluk Allah secara keseluruhan, sumbernya ada dalam Islam. Karena Islam tidak berbicara dari sisi keislamannya saja, tapi dari sisi insaniyah, kemanusiaannya. Ini manusia apa bukan gitu kan? Kok kalian berani membunuh orang yang tidak berdosa, menghancurkan rumah-rumahnya, membunuh anak-anak kecil, bayi, perempuan? Loh, kenapa kalian tidak menghadapi tentara-tentara yang dianggap musuh oleh kalian? Itu saja, fokus ke situ. Ini malah fokusnya kepada menghancurkan rakyat jelata, ya? Membunuh, menghancurkan rumahnya, air, ya, di stop, makanan di stop, yang mau bantu juga dihalang-halangi. Ini apa ini? Hah? Apakah kalian tidak beragama? Kalau kalian tidak beragama, oke. Apakah kalian ini manusia atau bukan? Dari sisi kemanusiaan, ini bukan manusia lagi. Lebih keji daripada binatang. Lebih jahat daripada binatang yang jahat. Ingat. Allah. Maka Islam berbicara dalam hubungan sesama manusia bagaimana ilmu rumah tangga, bagaimana ilmu ekonomi bisnis, bagaimana ilmu politik, bagaimana ilmu perang, bagaimana ilmu pergaulan, bagaimana
Itu dibicarakan dalam Quran, dalam hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus terus menggali dan menggalinya. Kalau kita menggali hanya bab wudu, salat, segitu aja bab suci we tiba heula nepi karek pae. Bukan tidak bagus, tapi khawatir. Apa? Anda menganggap bahwa Islam itu hanya berbicara itu saja. Islam itu yang disebut ibadah hanya hubungan dengan Allah saja. Islam dianggapnya Allah tidak mengajarkan bagaimana bisnis yang baik, yang terbaik, bagaimana berpolitik yang terbaik, bagaimana menjadi pemimpin rakyat yang terbaik, bagaimana jadi rakyat yang terbaik, bagaimana jadi majikan yang terbaik, bagaimana jadi karyawan yang terbaik, bagaimana jadi suami yang terbaik, bagaimana jadi istri yang terbaik, bagaimana jadi orang tua yang terbaik, bagaimana jadi anak yang terbaik, bagaimana jadi guru yang terbaik, bagaimana jadi murid yang terbaik, bagaimana jadi tetangga yang terbaik, bagaimana jadi saudara yang terbaik, bagaimana jadi sahabat yang terbaik, bagaimana menjadi muslim yang terbaik, bagaimana menjadi manusia yang terbaik, bagaimana menjadi makhluk Tuhan yang terbaik. Itu yang disebut dengan khairu ummatin. Yang terbaik. Jadi bukan pengakuan. Nabi Muhammad Nabi terbaik, pengakuankah? Bukan dari sisi pengakuan, tapi hakikiyah, nyata. Keluarga Nabi menjadi keluarga suci. Bukan pengakuan, ini diusung dengan pengakuan ini suci. Bukan. Memang betul-betul suci, kan? Suci dalam sisi apa? Kita perlu tahu. Sahabat Nabi ini unggul, tabi'in unggul, disebut oleh Nabi khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum. Ingat, sebaik-baiknya kurun adalah kurunku, kata Nabi. Lalu kurun setelahnya yaitu tabi'in. Lalu kurun setelahnya lagi yaitu tabi'in. Yang disebut khairiyah, yang terbaik itu dari sisi apa? Ini perlu tahu. Ini perlu tahu. Jelas? Jelas tidak? Nah, Nabi mendidik kita bagaimana keilmuan ini, ya. Ingat, yang Nabi ajarkan yang terbaik, lalu membangun niat-niat dalam hati. Gak ada niat yang diajarkan oleh Nabi kecuali semuanya yang terbaik. Lalu Nabi ajarkan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak hati yang mulia, sehingga alam hatinya menjadi mulia, menjadi terpuji. Karena dalam hatinya penuh dengan akhlak dan sifat yang terpuji, suci dari segala sifat yang tercela. Dalam hatinya tidak ada ujub, nggak ada riya, nggak ada kibir, nggak ada hasud, nggak ada suudzon, nggak ada buruk kepada sesama. Ingat, dalam hatinya penuh dengan mahabbah, dengan cinta, ta'zim kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segala yang wajib dicintai, yang wajib diimani, yang wajib diagungkan. Alam hatinya penuh dengan rasa sayang kepada sesama makhluk Allah. Ingat, dalam alam hatinya penuh dengan sifat sabar, sifat syukur, sifat tawakal kepada Allah, baik sangka kepada Allah dan kepada sesama makhluk Allah. Alam hatinya penuh dengan sifat keinginan yang menggebu kepada apa? Berbuat ibadah yang terbaik, berbuat kebaikan yang terbaik kepada sesama makhluk Allah. Inginnya seperti itu dalam hati itu. Dan doa-doa yang dipanjatkan dalam hatinya selalu doa-doa kebaikan bagi dirinya dan bagi semua makhluk Allah. Nah, lalu amalnya, amal itu perbuatan, amal yang dilakukan oleh jasad, amal yang dilakukan oleh hati. Karena amal ada dua, ada amalul jasad, ada amalul qalbi. Amal jasad dan amal hati. Ini terbaik yang diajarkan oleh Nabi. Maka kita menjadi umat yang terbaik kalau amal kita amal yang
Yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh jasad, apa amal kita yang hubungannya dengan Allah. Lalu yang hubungannya dengan makhluk. Ya. Masya Allah. Ucapan kita yang hubungannya dengan Allah, yang hubungannya dengan makhluk. Segalanya diajarkan yang terbaik. Ini yang disebut terbaik. Eces ente. Nggak apa-apa, nggak punya gelar dunia juga nggak apa-apa. Tidak punya gelar insinyur sama sekali, atau dulu sampai sekolah sampai esteler umpamanya. Nggak masalah. Jangan down. Karena kita tidak punya jabatan dunia, tidak punya gelar dunia, enggak. Tapi yang harus diperhatikan oleh kita, menjadi manusia terbaik, muslim terbaik. Yang disebut terbaik itu apa? Di alam semesta itu. 1, dari sisi keil. 2, dari sisi niat. 3, dari sisi amal. 4, dari sisi akhlak. 5, dari sisi ucapan. Subhanallah. Dari sisi ilmu saja tadi sudah dikatakan. 1, mengenal Allah. 2, mengenal tata cara beribadah kepada Allah. Ingat. Nah ini mengenal Allah juga mencakup mengenal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini diadakan maulid dan di mana-mana diajarkan maulid untuk apa? Lebih mengenal kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Dan mencakup mengenal para kekasih Allah. Mencakup mengenal akhirat, mencakup mengenal malaikat, mencakup mengenal kitab-kitabnya. Yang disebut mengenal Allah itu pencakupannya banyak. Ya. Faham sekarang, faham? Alhamdulillah. Jadi kembali kepada yang tadi, sekarang harus siaga sampai mati. Bikinkan kaidah dalam hati, ya, yang teguh istiqomah. Time is ngaji. 2, time is amal. 3, time is dakwah. 1 lagi, time is ngaji. 2, time is amal. 3, time is dakwah. Insya Allah kita akan menjadi makhluk yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji Suhada, ya, Sahibul Bait, ya, yang telah mengadakan acara yang mulia. Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita para habaib, ya. Alhamdulillah para ulama hadir. Bahagia kita. Doakan, ya, semoga semuanya panjang umur, sehat, dan dijaga dari segala kejelekan. Dan kita semua melalui acara yang mulia ini dikabul segala hajat, diampuni segala dosa, ditutupi segala aib, dan mendapatkan syafaat dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang dihauli, yaitu Bapak Haji Ahmad bin Bahri dan Ibu Hajah Ani binti Munawi, semoga di alam barzahnya oleh Allah dikasih kebahagiaan dan kemuliaan setinggi-tingginya, ya, dijauhkan dari siksa kubur dan mendapatkan syafaat dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga besar Pak Haji Suhada, keturunannya menjadi ahli-ahli kesolehan, ahli kebaikan, dan juga ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan di dunianya dan di akhiratnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.